hari ini, mari kita awali dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi kalau keterampilan membuka dan menutup itu adalah menjadi ciri kunci pertama di dalam menarik perhatian, kemudian melakukan apersepsi, dan setelah itu kemudian kita menyampaikan inti dari materi yang kita bahas. Selanjutnya, setelah itu selesai, kemudian kita menutup. Ya, menutup berarti memberikan simpulan dan melakukan evaluasi. Ya, jadi seperti itu. Itu dari keterampilan membuka dan menutup. Kemudian setelah itu kemarin sudah kita bahas juga tentang bagaimana menjelaskan. Ya, jadi menjelaskan. Inti dari menjelaskan adalah bagaimana kita menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Seorang pendidik itu harus betul-betul paham apa yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ya, sehingga bagaimana bahasa yang dipakai, ya, yang dipilih, gitu ya. Kemudian penampilan, karena itu juga akan mempengaruhi, ya. Jadi mempengaruhi apa yang nanti akan kita berikan kepada peserta didik. Ya. Jadi inti materi itu harus betul-betul dikuasai oleh peserta didik dengan baik, dan yang paling penting bukan hanya peserta didik yang nanti diharapkan bisa menguasai, tetapi lebih penting adalah penguasaan dari pendidiknya, ya, para gurunya gitu. Nah, itu yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan yang ke selanjutnya, yaitu saya izin share screen. Nah, ini sudah nampak ya? Sampun? Ya, Pak. Sampun, ya, baik. Ini saya agak perbesar dikit, ya. Ya, agak perbesar dikit. Nah, ini. Coba ini kalau 200 kayak apa? Oh, gedean ya. Kebesaran ya. Ya, coba kita kecilkan dikit. Nah, ini yang bisa kita lihat. Sekarang kita bahas tentang keterampilan bertanya. Nah, salah satu cara, ya, untuk menarik perhatian siswa peserta didik agar fokus terhadap materi pembelajaran kita adalah bertanya. Bertanya memiliki beberapa manfaat. Pertama adalah untuk menarik perhatian, yang kedua untuk memberikan perhatian juga kepada peserta didik, kemudian ingin mengetahui apakah materi yang sudah kita sampaikan itu betul-betul sudah dipahami oleh peserta didik. Nah, sebagaimana di dalam slide ini, keterampilan bertanya, gitu ya. Ya, keterampilan bertanya ini sangat diperlukan, ya, dan sangat penting dikuasai oleh pendidik dengan alasan yang pertama adalah kebiasaan mengajar hanya menggunakan metode ceramah, ya. Biasanya guru yang aktif, peserta didik pasif, ya, diam gitu, ya, bahkan ada yang tidur gitu, ya. Nah, jadi seolah-olah guru adalah tukang mengajar. Padahal sebenarnya bukan seperti itu. Guru menyampaikan materi dengan harapan peserta didik itu betul-betul bisa paham dengan baik. Nah, sekarang ada berbagai metode pembelajaran, ya, yang bisa dipakai, ya, dengan active learning gitu, ya, active learning. Kita bisa memilih beberapa strategi gitu, ya, yang bisa kita pakai gitu, ya, di dalam pembelajaran. Apakah cut short, kemudian ada information shared, kemudian 2.2 power 2, ya, gitu, ya. Nah, dan seterusnya ada banyak macam gitu, ya, ada banyak macam, atau shortcut. Nah, ini bisa dipakai, ya. Itu salah satu strategi-strategi pembelajaran yang bisa digunakan untuk mengaktifkan peserta didik. Nah, satu di antaranya adalah bertanya, ya. Jadi kenapa ini penting? Karena ini digunakan untuk mengetahui sampai seberapa peserta didik menguasai, menyerap informasi yang telah disampaikan atau yang telah dikaji bersama-sama di dalam sebuah proses pembelajaran, gitu, ya.
Nah, kemudian kenapa kok kita harus bertanya juga? Nih yang kedua alasannya adalah latar belakang siswa yang pendiam dan kurang berani mengeluarkan ide atau gagasan. Biasanya kalau yang kayak gini itu, kalau yang pendiam itu, kalau nggak dipukul kan nggak bunyi kan gitu. Maksudnya dipukul bukan dalam arti fisik, tapi maksudnya kalau tidak ditanya atau tidak dipanggil gitu ya. Atau kalau tidak dicolek gitu kalau bahasa anak muda, bahasa gaul kita gitu. Makanya ini penting ya bertanya ini sambil menguji seberapa pemahamannya gitu ya. Nah, pendekatan yang bisa digunakan adalah student centered learning ya. Jadi pembelajaran berbasis peserta didik ya. Nah, harapannya sih sebenarnya bukan guru yang bertanya, tetapi peserta didik yang bertanya gitu ya. Itu yang paling ideal itu adalah peserta didiknya yang bertanya gitu ya. Apakah pertanyaan yang diajukan itu adalah untuk memperjelas atau memang karena betul-betul peserta didik belum paham. Nah, maka dia berhak untuk bertanya. Tetapi kalau umpamanya suasana kelas kok cenderung pasif gitu ya, maka solusinya alternatifnya adalah guru yang bertanya atau pendidik yang bertanya. Nah, ini pandangan yang sering keliru tentang tujuan pertanyaan, bahwa suatu pertanyaan bukan hanya sebagai alat evaluasi gitu ya, tetapi juga berfungsi untuk mengaktifkan siswa, membangkitkan minat, memusatkan perhatian, merangsang berpikir, mengungkapkan gagasan, melatih keberanian dan lain-lain. Jadi ini intinya ya di dalam keterampilan bertanya itu adalah ini. Jadi untuk mengaktifkan siswa, membangkitkan minat, memusatkan perhatian, merangsang berpikir, mengungkapkan gagasan, melatih keberanian, dan yang lebih penting memang sebenarnya adalah sebagai alat evaluasi. Jadi ini fungsi dari keterampilan bertanya ya. Sehingga ini perlu dikuasai oleh para guru, para pendidik supaya mereka betul-betul bisa mencoba memberikan pertanyaan yang baik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya adalah pengertian keterampilan bertanya. Apa sih keterampilan bertanya itu? Yaitu kegiatan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik berpikir dan memperoleh pengetahuan yang lebih banyak gitu ya. Jadi yang lebih penting itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir gitu ya. Jadi umpamanya dia sudah mendapatkan informasi yang diperoleh ya dari materi yang disampaikan, kan peserta didik itu yang bagus kan memiliki ideal curiosity ya. Jadi rasa ingin tahu yang lebih, maka itu difasilitasi sehingga fasilitasnya itu adalah dengan bertanya ya, dengan diberi pertanyaan dan seterusnya. Sehingga intinya itu adalah melatih guru untuk bisa membangkitkan, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir. Dan yang lebih penting lagi adalah agar pengetahuan itu bisa bertambah lebih banyak. Nah, keterampilan bertanya meliputi keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan. Apa yang disebut dengan keterampilan bertanya dasar? Yaitu keterampilan dalam mengajukan berbagai jenis pertanyaan. Ada pertanyaan yang jawabnya cukup ya tidak gitu ya. Ada pertanyaan yang jawabannya itu adalah harus membutuhkan refleksi. Ada pertanyaan yang jawabannya itu dengan berdiskusi dan seterusnya. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu diajukan. Atau paling sederhana apa ya, pakai itu ya. What, kemudian apa? How, why, where, who, whom. Nah, itu beberapa pertanyaan dasar gitu ya, yang sederhana. Biasanya kalau pertanyaan sederhana itu apakah gitu ya, menyangkut pengertian gitu ya. Nah, tapi juga ada menyangkut yang lebih tinggi. Tidak hanya menyangkut kompetensi dasar, hanya pertanyaannya menyangkut apa gitu ya. Apa yang dimaksud dengan apel? Oh, apel, apakah apel gitu mamanya? Itu kan sederhana banget gitu ya. Jadi jawabannya cukup singkat. Tapi ada juga yang membutuhkan analisis gitu ya. Bagaimana pendapat Anda tentang kepemimpinan
negara kesatuan Republik Indonesia akhir-akhir ini umpamanya. Itu kan butuh analisis, butuh data dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menyangkut keterampilan bertanya dasar ya. Sedangkan keterampilan bertanya lanjutan adalah menitik beratkan pada pengembangan kemampuan berpikir ya. Pengembangan kemampuan berpikir, memperbanyak keterlibatan siswa dan mendorong inisiatif siswa gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo? Ya, bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Nah, kemudian yang berikutnya, ini agak saya percepat. Nah, sekarang hal-hal yang perlu dipertimbangkan ya dalam keterampilan bertanya. Yang pertama adalah kehangatan atau antusias gitu ya. Kehangatan. Cara ini dapat dilakukan oleh guru dengan menunjukkan sikap simpatik dan keramahan seperti suara, gaya mengajar, mimik, gerak tubuh, gesture gitu ya. Nah, kemudian posisi tubuh agar menarik perhatian dan antusias siswa. Ya, jadi seperti itu. Mohon maaf ini saya tidak bisa tidak bisa praktek langsung. Mestinya kalau kita tatap muka, luring itu sebenarnya kita bisa menunjukkan bagaimana mimik kita menunjukkan keramahan ya, bukan cemberut ya, bukan nadanya marah gitu ya. Nah, bukan kayak gitu. Terus cuek, nah nggak boleh seperti itu. Tapi justru menunjukkan situasi yang gitu ya, hangat gitu ya, yang bisa orang lain itu memiliki ketertarikan gitu ya. Banyak senyum gitu ya. Tapi jangan senyum terus-menerus gitu ya. Ya, ada kalanya juga harus silent gitu ya. Ada kalanya diam gitu. Biar itu untuk memberi perhatian. Jadi ada variasi gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghindari kebiasaan tertentu dalam bertanya. Pertama, di dalam bertanya itu diupayakan ini harus dihindari ya, mengulangi pertanyaan sendiri. Mengulangi pertanyaan sendiri, diulang-ulang berterus ya. Nah, kecuali memang pertanyaan itu belum dipahami gitu oleh peserta didik, maka kita boleh mengulang. Gitu ya. Nah, yang bagus itu adalah pertanyaan itu bisa kita langsung sampaikan dan peserta didik kemudian paham. Nah, itu yang baik ya. Kemudian yang kedua, mengulangi jawaban siswa, diulang-ulang terus jawabannya sampai bosan gitu ya. Nah, ini cukup sekali gitu ya. Kemudian menjawab pertanyaan sendiri. Bertanya, kemudian dijawab sendiri. Nah, ini juga perlu dihindari gitu ya. Kemudian pertanyaan yang mengandung pertanyaan serentak gitu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda suka makan bakso gitu mamanya? Suka banyak. Itu kan jadi sudah selesai gitu ya. Jadi upayakan harus ada variasinya. Kemudian pertanyaan ganda ya. Jadi pertanyaan ganda itu satu pertanyaan itu bisa menimbulkan nanti dua jawaban atau lebih ya. Kalau bisa ya satu persatu. Itu akan jauh lebih baik ya. Kemudian menentukan siswa dulu sebelum bertanya. Ini juga kalau bisa dihindari ya. Menentukan siswa dulu. Jadi kalau bisa malah siswanya yang bertanya. Upayakan siswanya yang bertanya. Kecuali tadi seperti yang sudah sampaikan, memang suasananya lagi sunyi, nggak kondusif. Nah, kita boleh bertanya ya kepada siswa. Apakah kita harus pilih-pilih? Tidak. Ya, kita harus pinter-pinter bertanya ini. Umpamanya ada peserta didik yang ini agak-agak mungkin agak over gitu ya, agak caper. Nah, boleh kita kasih pertanyaan gitu ya, sambil mengevaluasi apakah yang kita sampaikan, kita berikan pada saat itu sudah bisa dipahami dengan baik. Nah, ini boleh dengan cara seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ditanya dulu, sudah ditentukan dulu, itu sebenarnya kurang bagus ya. Sebisa mungkin kalau bisa pertanyaan itu adalah spontan ya, spontan diberikan kepada peserta didik dan dengan melihat situasi dan kondisinya ya. Jadi situasi dan kondisinya. Itu. Kemudian yang berikutnya ini beberapa komponen bertanya dasar. Itu yang pertama adalah pertanyaan jelas dan singkat ya, atau sering disebut dengan
pressing. Ya. Jadi itu pertanyaan jelas dan singkat. Jadi tidak perlu panjang, tapi jelas dan singkat gitu ya. Biasanya itu jawabannya cukup jawaban yang simple gitu ya. Kemudian pemberian acuan ya, structuring ya. Di dalam bertanya itu ya supaya apa yang akan kita tanyakan itu sesuai dengan materi yang kita berikan untuk bisa meningkatkan pemahaman, meningkatkan perhatian dan seterusnya harus diberi struktur pertanyaannya ya. Kemudian pemusatan atau focusing ya. Kemudian pemindahan giliran, redirecting ya. Kemudian penyebaran, distributionnya. Jadi penyebarannya itu jangan sampai yang ditanya yang laki-laki saja atau yang perempuan saja atau yang ditanya yang cantik-cantik saja gitu ya. Ya, jadi semuanya harus adil ya. Jadi harus menyebar gitu ya. Atau yang diberi pertanyaan ya jangan yang biasanya aktif gitu ya. Nah, cari yang lain. Jadi umpamanya kalau sudah biasanya yang tanya setiap kali yang bertanya itu saja. Oke, terima kasih. Saya ingin mendengar dari yang lain dulu, umpamanya kayak gitu. Kita harus bisa memberikan kesempatan seperti itu terkait dengan distribusi ya. Jadi supaya penyebarannya itu merata gitu. Tidak hanya berfokus pada 1-2 orang ya. Kemudian pemberian waktu berpikir sejenak, pausing. Ini penting ya. Jadi jangan langsung coba Anda jawab pertanyaan ini. Ya kasih jeda dulu. Oke, saya berikan kesempatan berpikir. Oh nggak bisa, goblok kamu. Nah, ini nggak boleh gitu ya. Apalagi sampai menjustifikasi seperti itu. Ya, berarti Anda nggak perhatian dan sebagainya. Jangan memvonis. Nah, kalau bisa pendidik itu jangan memvonis. Gitu. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lebih baik. Mungkin ada bisa teman yang membantu gitu. Pertanyaan yang saya berikan kepada si Fulan gitu. Nah, nanti kan bisa menyebar gitu ya. Kemudian pemberian tuntunan ya, prompting ya. Ini pemberian tuntunan. Jadi ada semacam panduan lah gitu ya. Jadi ini hampir agak kalau struktur itu terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan, maka tuntunan itu maksudnya panduan itu supaya apa? Pertanyaannya itu tidak melenceng gitu. Kemudian menanggapi jawaban siswa atau responding. Merespon itu juga baik. Contoh umpamanya setelah peserta didik menjawab, kita berikan apresiasi. Bagus sekali, luar biasa gitu ya. Mantap dan seterusnya. Ya pokoknya hal-hal yang bisa membesarkan hati dari peserta didik. Bahkan ketika peserta didik itu pun siswa itu pun menjawab keliru, jangan langsung divonis kayak gitu nggak bisa, dasar otak udang dan seterusnya, nggak boleh yang kayak gitu, itu hindari gitu ya. Jadi kita harus memberikan meskipun dia belum benar, luar biasa sudah memberikan respon ya, sudah ada jawaban yang satu jawaban yang sudah masuk gitu. Tapi mungkin ada yang melengkapi, nah sehingga tidak menyinggung bahwa dia sudah merespon dengan baik gitu ya. Nah inilah beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita melakukan keterampilan bertanya ya. Jadi seperti itu. Baik, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya atau merespon apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Halo? Monggo. Ini Mbak Siti mau merespon, tapi ini masih mute ya. Monggo silahkan kalau mau bertanya, dipersilahkan. Dari saya belum ada Pak, mungkin dari yang lain. Oke. Baik. Silahkan monggo kalau ada yang mau bertanya. Bisa dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan?
Insya Allah ya. Nah, sambil saya mungkin kalau ada pertanyaan ya, saya ingin menyampaikan bahwa setelah materi ini, mungkin nanti saya akan sampaikan 2 lagi teori. Setelah itu kemudian nanti saya akan berikan tentang bagaimana cara membuat RPP, dan berikutnya yang paling penting nanti saudara nanti sudah mulai harus praktik ya, praktik. Nah, bagaimana praktiknya? Nah, praktiknya nanti saya minta seperti dulu yang sudah pernah awal saya share ya. Jadi nanti buat Anda pilih salah satu topik tertentu sesuai dengan pilihan Anda. Mungkin ada yang akidah akhlak, ada yang SKI, ada yang fikih ya, ada yang Quran hadis ya, atau mungkin bahasa Arab. Monggo silahkan ya. Jadi setelah itu kemudian dibuat videonya. Bagaimana caranya? Ya maksimal nanti 10 menit ya, maksimal 10 menit ya. Mulai dari pertama bagaimana kita melakukan keterampilan membuka, kemudian menyampaikan, menjelaskan, dan kemudian sampai akhir nanti memberikan evaluasi. Nah, apakah itu nanti harus pakai media? Boleh nggak pakai viewer laptop gitu? Boleh. Tapi kalau umpamanya Anda sudah menyiapkan media ya, jadi kalau umpamanya yang Quran hadis gitu ya, Anda sudah siapkan itu kayak kertas karton gitu ya, yang sudah ditulisi ya, kemudian nanti jelaskan kata per kata, kemudian maknanya. Nah itu silahkan saja boleh ya, jadi seperti itu. Atau mungkin Anda bisa pinjam di salah satu tempat di sekolah. Nah, kemudian Anda minta bantuan pada teman untuk menshoot ya, menshooting praktik Anda. Meskipun di situ nggak ada siswa, seolah-olah Anda harus bisa menyampaikan. Atau bisa juga seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa senior Anda, mereka bisa di rumah tetapi mengundang tetangga atau memang betul-betul siswa yang sesuai dengan sekolah ya, umpamanya siswa sanawiyah yang ada di dekatnya diminta mereka suruh berpakaian juga yang rapi, kemudian Anda menerangkan, bertanya dan seterusnya. Jadi saya kayak gitu ya. Jadi menjelaskan dengan baik ya saat itu, dan kemudian nanti ada interaksi gitu ya. Terus minta bantuan mungkin salah satu teman atau mungkin saudara, adik, kakak atau siapa untuk ngesut gitu ya, biar Anda fokus kepada penyampaian materi, termasuk juga keterampilan di dalam menggunakan media. Apa itu diantaranya adalah spidol, mamanya pakai Anda spidol whiteboard ya. Jangan lupa kalau sudah menulis itu harus kemudian langsung ditutup gitu kalau sudah selesai. Jangan sampai begitu nulis selesai nggak ditutup. Apa efeknya kalau mamanya kita pakai spidol whiteboard kemudian tidak segera ditutup, apa yang terjadi? Spidol bisa kering ya, bisa kering, apalagi terembus nafas mulut kita atau hidung kita itu cepat membuat cepat kering. Nah, itu adalah etikanya. Jadi kalau sudah menulis gitu ya selesai, kemudian segera ditutup. Itu termasuk juga yang perlu dilatihkan di dalam keterampilan mengajar atau micro teaching ini. Jadi seperti itu. Kemudian contoh lain yang nanti perlu dipersiapkan juga, cara menulis. Cara menulis itu jadi harus bisa rata ya. Jadi kalau umpamanya ini sudah ada papan ya, ada papan. Nah, papan tertentu. Nah, itu papannya itu jangan sampai nanti kok miring naik ke atas atau turun ke bawah ya. Tulisannya harus rata ya. Nah, saya mencoba memberikan salah satu solusi. Kalau kita tulisan Latin kita kurang bagus atau tulisan huruf kapital kita, huruf biasa kita kurang bagus ya, nah, maka kita bisa menggunakan huruf kapital. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini diupayakan ya dengan baik gitu. Itu harus dilatih gitu ya, harus dilatih. Nah, ini supaya kita betul-betul bisa mengajar dengan baik. Termasuk juga kalau kita menggunakan whiteboard itu juga cara menghapus itu ada. Apalagi pakai kapur ya. Piscok itu ya. Jadi itu
kalau kapur itu mesti tidak boleh kita menghapusnya kanan kiri begini, tapi harus atas bawah. Kenapa? Supaya debu tidak menyebar kemana-mana. Itu ada etikanya gitu, ada etikanya. Ngapus nggak boleh pakai tangan kiri. Ya, ngapus pakai tetap kanan-kanan, selesai gitu. Terus nanti kalau Anda mengajar, umpamanya ada papan, upayakan kalau di situ masih ada tulisan, hapus dulu. Sehingga papan itu harus bersih, baru Anda memulai. Jadi seperti itu. Sehingga baru nanti ada menulis, tuliskan judulnya apa, topik hari ini gitu ya. Nah, itu termasuk cara-cara yang perlu dilakukan gitu. Nah, termasuk juga nanti setelah itu cara berpenampilan ya, cara berpenampilan gitu. Penampilan sih harus rapi. Apakah harus pendek rambutnya seperti saya? Tidak ya, tidak harus pendek, tetapi harus rapi. Ya, jadi kalau gondrong itu nggak boleh ya. Jadi gondrong itu nggak boleh. Kenapa? Ya kita kan mengajari peserta didik itu juga kerapian ya. Jadi kalau gurunya kok nggak rapi itu kan ya apa namanya nggak pas gitu ya. Jadi kita menyampaikan sesuatu yang tidak kita lakukan gitu ya. Maka kalau dalam Al-Quran disebutkan kabura maktan indallahi antakulu ma la ta'malun gitu ya. Dosa besar orang yang bisa mengatakan tapi tidak melakukan. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh. Maka di dalam pembelajaran juga harus bisa seperti itu ya. Nah, baik, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti dari hari ini yang intinya adalah keterampilan bertanya. Dan itu ada dua macam, ada keterampilan bertanya dasar, ada keterampilan bertanya lanjutnya. Nanti insya Allah akan saya berikan materinya ya, supaya nanti bisa dipelajari dengan baik gitu ya. Baik, silahkan kalau ada respon, tanggapan, pertanyaan untuk hari ini. Atau ada yang sudah siap? Sudah pernah mendapatkan materi tentang cara membuat RPP? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Nah, nanti kita akan berikan juga ya setelah materi ini. Insya Allah besok kita akan berikan materi tentang bagaimana cara membuat RPP. Dan nanti Anda harus membuat video yang dipresentasikan semuanya ya, tanpa terkecuali. Semuanya harus membuat. Nanti kita evaluasi bersama-sama ya. Jadi semuanya gantian nanti. Nanti kita lihat evaluasinya gitu ya. Apa kalau pakai HP boleh nggak? Boleh. Yang penting nanti kita bisa melihat penampilannya dengan baik ya. Jadi ketika Anda mengajar betul-betul harus rapi ya. Jadi betul-betul mencerminkan itu adalah seorang guru ya. Jangan pakai kaos ya, jangan pakai celana jeans dan seterusnya, itu tidak boleh. Jadi betul-betul harus pakai celana yang resmi gitu ya. Tidak boleh pakai, yang perempuan juga harus pakai apa? Blus gitu ya. Atau juga boleh pakai yang tidak blus tetapi betul-betul harus menutup aurat yang dengan baik ya. Jadi seperti itu. Nah, ini. Jadi itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan nanti bisa dibuka lagi video yang pernah saya berikan untuk dipelajari kembali ya, dipelajari kembali seperti apa sih videonya gitu, sehingga Anda nanti bisa membuat. Nanti kita evaluasi satu persatu gitu. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Jadi seperti itu. Baik, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Nggak usah banyak-banyak, tapi yang paling penting bisa dipahami dengan baik ya. Dan yang lebih penting nanti itu bisa kita aplikasikan dalam praktek ya. Sehingga ketika kita nanti real teaching, mengajar yang sesungguhnya, betul-betul kita sudah siap ya, sudah siap dengan baik gitu. Oke, silahkan mungkin ada respon, tanggapan. Mbak Khairatun, ada yang mau disampaikan? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mbak Daro? Pak, nanti kalau PPL-nya ini jadinya daring atau langsung ke sekolahan, Pak? Kalau itu kita belum bisa jamin ya. Selama ini kita belum bisa jamin ya. Jadi
Yang penting kita siapkan dulu. Kemungkinan besar kalau mengacu pada tahun kemarin ya, jadi PPL yang baru saja selesai, PPL 2-nya itu kemarin itu ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Pertama adalah membuat modul pembelajaran dan yang kedua itu membuat website ya, jadi website. Nah, jadi tentang pembelajaran, jadi seperti itu. Nah kalau yang saya bimbing kemarin lebih cenderung banyak membuat website-nya tentang pembelajaran, jadi seperti itu. Dan itu bisa dipakai oleh guru-guru, oleh peserta didik yang ada di sekolah itu. Jadi kemudian nanti diserahkan kepada mereka. Topiknya apa, yang lebih. Jadi tidak semuanya, kalau ada fikih, ada Quran hadis, ada SKI, tidak semuanya itu diambil. Tapi lebih pada fokusnya kemana dulu gitu ya. Jadi ada itu kita sediakan websitenya, nanti materi bisa di-share di situ sehingga nanti itu bisa interaksi, termasuk juga evaluasinya gitu ya. Alat evaluasinya itu bisa diperoleh dari sana gitu, dari yang disediakan oleh peserta didik saat itu atau para mahasiswa yang praktik pada saat itu. Karena apa? Ternyata sekolah belum semuanya memberikan kesempatan untuk luring gitu ya. Tapi kita nanti akan lihat perkembangannya ya, lihat perkembangannya karena sekarang ini sekolah-sekolah sudah mulai ada yang luring ya. Kalau nanti beberapa sekolah rekanan kita itu membolehkan kita luring, berarti kemungkinan kita bisa luring ya untuk praktek mengajarnya. Tetapi yang paling penting kita nggak usah mikir ke sana dulu, kita siap dulu ya, kita siap dulu secara mental, secara materi ya, kemudian secara kesiapan ya, overall itu kita sudah siap dulu ya. Jadi baik materi, profile, kemudian penampilan ya, kemudian pemahaman kita sudah siap dulu. Jadi seperti itu. Termasuk juga beberapa keterampilan yang harus dikuasai. Pertama tadi RPP, kemudian yang kedua alat evaluasinya gitu ya. Nanti kita harus kuasai dengan baiknya. Di samping juga nanti akan ada coaching ya, coaching dari pihak PPL tentang apa saja yang nanti harus disiapkan atau yang harus dikuasai oleh saudara-saudara semuanya. Jadi seperti itu. Saya kira begitu, Mbak. Iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lain? Monggo, silakan. Mas Faisal mungkin ini ada yang mau direspon? Enggak, Pak. Enggak cukup, Pak. Oke, baik. Kalau memang tidak ada, maka untuk kesempatan hari ini kita cukupkan ya, nggak usah banyak-banyak ya, meskipun jatah waktu kita panjang, tetapi untuk materi ininya, oh lagi sakit ini Mas. Sakit apa Mas? Tipes, Pak. Oh tipes, siap. Oke lah, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Syafakallah ya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan sehat kembali gitu ya. Nah, oke, baik. Nah, baik saudara-saudara yang dirahmati Allah, saya kira hari ini kita cukupkan dulu. Insya Allah nanti materi akan segera saya share. Saya simpan dulu, kemudian saya share untuk bisa dipelajari kembali. Mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama melafadzkan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus